welcome back with my e-learning video guys. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai Brook System pada paper making. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Putra. Saya graduate trainee batch 5 paper production dari EPP Sinarmas. Berikut merupakan perkenalan singkat dari saya. Pada learning objective kali ini, saya akan membahas yang pertama, memahami jenis paper Brook pada paper machine. Yang kedua, mengerti alur pengolahan dari Brook System. Yang ketiga, memahami equipment yang akan digunakan di dalam Brook System. Kita akan membahas poin pertama dulu, jenis paper Brook pada paper machine. Sebelum saya mulai pembahasan, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu Brook System? Brook System sendiri merupakan pemrosesan kembali paper Brook pada paper mesin. Paper Brook sendiri itu adalah produk kertas yang tidak akan menjadi final product selama proses dan akan digunakan kembali ke dalam proses pembuatan kertas. Di dalam proses pembuatan kertas, paper Brook itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada wet Brook. Wet Brook ini adalah lembaran kertas yang belum mengalami pengeringan dan teksturnya itu masih banyak mengandung air seperti pada gambar, masih basah. Yang kedua ada dry Brook, dan lembaran kertas ini sudah mengalami pengeringan. Dan dari dry Brook ini sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu uncoated Brook dan coated Brook. Untuk pemisahan jenis paper Brook ini dikarenakan adanya perbedaan pengolahan dari Brook sebelum digunakan kembali ke dalam proses. Untuk poin yang kedua, ya bahas tentang alur pengolahan dari Brook System. Ini merupakan gambar peta dari jenis Brook yang tadi, dari wet Brook. Itu ada lokasinya ada di setelah forming section, atau nantinya dari Brook setelah forming section ini akan masuk ke dalam pulper yang dinamakan dengan hot pitch. Yang untuk wet Brook kedua itu ada di setelah press section. Hasilnya itu akan ditampung di press pitch. Untuk wet dry Brook sendiri itu ada di lokasinya ada di setelah dry end process sampai ke finishing. Itu masuk ke dry Brook. Paper Brook yang dihasilkan di tiap section di paper mesin akan ditampung di dalam Brook masing-masing terlebih dahulu untuk dihancurkan dan diatur konsistensinya sebelum dimasukkan ke dalam wet Brook tower maupun ke dalam dry Brook tower. Untuk wet Brook sendiri itu dihasilkan dari ini hot pitch dan press pulper yang akan masuk ke wet Brook tower. Sedangkan untuk yang size press pulper, calendar pulper, drill pulper, finishing green pulper, Brook floor pulper, finishing room pulper, winder pulper, winder trim pulper itu akan masuk ke dry Brook tower. Ini merupakan siklus dari Brook System. Untuk wet Brook yang berasal dari hot pitch dan press pitch ini akan masuk ke
Bedrock Tower. Namun sebelum ini keduanya dicampur, ini di sini ada yang namanya agitator juga, itu agar konsistensinya dapat terjaga, tidak banyak gumpalannya. Terus kemudian selanjutnya itu stok akan dipompa masuk ke pressure screen. Pada pressure screen ini stok akan dilakukan penyaringan atau pemisahan antara stok dengan kotoran berdasarkan ukuran, sehingga stok akan lebih bersih dan diteruskan ke bagian thickener atau save all. Pada proses thickener ini stok akan diturunkan konsistensinya dan dipisahkan kandungan airnya sehingga stok akan lebih kental. Untuk air dari thickener ini sendiri itu akan diteruskan ke filtrate tank dengan akan dilanjutkan ke wet water tower. Sedangkan untuk stoknya akan ditampung ke bedrock dan akan diteruskan ke mixing chest. Untuk bagian dari dry block itu akan ditampung di dry block tower sebelumnya, terus akan dipompa masuk ke pressure screen sama seperti yang ada di bedrock. Namun pada kali ini reject dari dry block itu akan diteruskan ke bagian deflator. Dan untuk bagian deflator ini sendiri itu tidak semua di paper machine itu disediakan. Itu tergantung dari target produksinya. Setelah stok melewati pressure screen, stok akan diteruskan ke bagian thickener. Setelah di thickener ini juga akan dilakukan proses pemisahan antara stok dan airnya atau dilakukan pengentalan. Stok itu akan diteruskan masuk ke dry chest, sedangkan untuk airnya itu akan dimasukkan ke filter tank dan dilanjutkan ke baby tower. Stok yang ada di dry chest ini akan diteruskan lagi ke mixing chest, dan penerusan ke mixing chest ini tergantung pada proporsionalnya. Selanjutnya saya akan membahas equipment pada block system. Untuk yang pertama saya akan membahas block pulper. Block pulper ini sendiri merupakan pemprosesan paper block dari paper machine yang kemudian diuraikan dengan agitator. Seperti pada gambar ini, di bagian ini akan ditambahkan air sebagai dilusi atau pengencerannya. Proses penguraian ini bertujuan untuk mendapatkan stok yang lebih halus dan juga untuk menjaga konsistensinya. Dari gambar ini, untuk block pulpernya itu dibagi menjadi dua lagi berdasarkan posisi dari agitatornya. Untuk yang gambar ini merupakan block pulper jenis horizontal, sedangkan untuk yang agitatornya mengarah ke atas itu disebut dengan block pulper vertikal. Selanjutnya ada pressure screen. Penggunaan pressure screen ini di samping untuk membersihkan stok dari pengotor, juga bisa digunakan untuk memisahkan serat antara serat pendek dan serat panjang. Dari gambar di samping ini, itu merupakan flow dari aliran stok yang masuk ke pressure screen. Untuk flow inlet itu ada di yang hitam ini. Flownya masuk dari lubang inlet, dan posisi dari screen dari pressure screen ini berputar
berputar. Berkat adanya dorongan pressure, stok itu akan masuk jikalau ukurannya itu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh screen ini sendiri. Stok itu akan masuk dan keluar ke lubang exhaust. Sedangkan jika dia ada gumpalan atau kotoran yang tidak bisa masuk ke dalam screen ini, screen basket, dia akan, jika dia lebih ringan, dia akan keluar ke lubang reject yang di atas. Tapi jika dia lebih berat, dia akan turun dan jatuh ke heavy reject yang ada di gambar ini. Selanjutnya untuk alat yang ketiga ada disc thickener atau sering disebut dengan shaft hole. Tujuan dari alat ini yaitu untuk meningkatkan konsistensi daripada stok yang ada, sehingga kandungan air pada stok itu akan berkurang, sehingga untuk tampilan stoknya itu akan lebih kental. Pada proses kali ini air itu akan dipisahkan menjadi 3 di titik ini yang disebut dengan cloudy, clear, dan super clear. Selanjutnya ada yang terakhir, itu ada deflacker. Deflacker ini sendiri berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terurai dengan sempurna, meskipun penguraian serat itu dilakukan oleh brook pulper itu sendiri, tetapi penguraiannya itu belum sempurna karena kan masih ada gumpalan yang tersisa pada serat-seratnya. Yang tadi keluaran dari dry brook masuk ke pressure screen tidak bisa, itu masuk ke deflacker dulu, nanti baru di pressure screen lagi dan dimasukkan ke dalam dry brook chest. Untuk kesimpulan dari video yang saya bawakan, yang pertama itu ada jenis dari paper brook itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dry brook, yang kedua itu ada wet brook. Untuk poin yang kedua, alur dari proses brook system sendiri. Paper brook menuju ke brook pulper, kemudian ditampung di tower penampungan, lalu dipompa ke pressure screen. Selanjutnya akan diteruskan ke thickener atau shaft hole. Setelah dari shaft hole itu dia akan masuk ke brook chest dan kemudian dikirim ke mixing chest sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Untuk yang poin ketiga, equipment yang digunakan pada brook system, yang pertama ada brook pulper, ada pressure screen, ada thickener atau shaft hole, dan juga ada deflacker. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan memahami dari apa yang saya bawakan pada video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.